Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang materi yang sudah Ibu berikan di kelas, beberapa soal saja sebagai sampel gitu ya untuk materi kuantitatif ini. Langsung di nomor 64. Nah, ini ada soal berapa banyaknya jalan terpendek dari A menuju B. Ini bisa kita pakai kombinasi permutasi ya. Jadi dari A ke B itu kan kalau kita hitung itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ke samping, terus 3 ke atas. Berarti kombinasi 3 dari jumlahnya semua adalah 8. Kombinasi 3 dari 8 faktorial dibagi 3 faktorial kali 5 faktorial gitu ya. Oke, 5 faktorialnya saya tulis nanti dulu. Oke. Jadi 8 faktorial itu kan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 5 faktorial gitu. Nah, ini nanti 3 faktorialnya jadi 3 kali 2 kali 5 faktorial. 5 faktorial bisa dicoret ya dengan 5 faktorial. 3 kali 2 nya 6, coret juga, sehingga sisanya adalah 8 kali 7 yaitu 56. Oke. Berarti jawabannya yang C. Ya. Oke. Ini C-nya saya tulis pakai huruf besar dulu. Sebentar ya. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang C, 56 gitu. Oke. Kita lanjutkan untuk nomor selanjutnya adalah nomor 66 tentang Kartesius. Persamaan grafik fungsi linear berikut. Ini materi paling dekat itu program linear. Itu kita pakai materi prasyarat ini ya. Kalau kita punya gambar seperti itu, kita pakai rumus AX plus BY sama dengan B kali A atau A kali B gitu. Dengan A itu adalah angka yang ada di sumbu Y, sedangkan B itu yang ada di sumbu X gitu. Sehingga kita bisa menuliskan di sini 3x plus min 6, 3x min 6Y sama dengan min 18. Oke, berarti karena pilihan gandanya bentuk Y sama dengan, maka kita ubah ke bentuk optionnya itu. Y sama dengan 3x min 18 per 6 gitu ya. Jadi 6 nya itu kita pindah, sehingga ini nanti disederhanakan bisa menjadi Y sama dengan setengah X min 3. Oke, Y sama dengan setengah X min 3 yang mana? Oh, yang D. Jawabannya yang D ya. Oke. Kemudian soal selanjutnya. Nah, soal nomor 68 sampai 70 ini ada cara menjawabnya. Kalau 1, 2, 3 benar berarti A, dan seterusnya ya, bisa dibaca sendiri. Oke, nomor 68. Jika 16 lah rata-rata dari P 24Q, nah berarti rata-rata rumusnya gimana? Berarti P plus 24 plus Q, P plus 24 plus Q per 3 itu sama dengan 16. Nah, rumus rata-rata begitu kan ya. Nah, maka kemudian di situ variabelnya kita kumpulkan sehingga bisa kita tulis P plus Q plus 24 sama dengan 3 kali 16 48. Nah, didapat dari situ P plus Q nya adalah 24 ya. Dari 48 dikurangi 24. Nah, kita lihat soalnya. Soalnya apa? 16 kali P plus Q. Nah, berarti 16 dikali P plus Q nya tadi apa? Sudah ketemu 24. Maka kita bisa menulis 16 dikali 24. Untuk soal sejenis ini
kita bisa ngalihkan belakangnya ya. 6 kali 4 itu kan 24, berarti yang belakangnya 4. Oh, nomor 3. Nah, nomor 3, 384. Nah, 384 itu bentuk lainnya adalah seperti yang pernyataan pertama, berarti setengah kali 768, berarti nomor 1 dan 3 yang benar. Kalau 1 dan 3 yang benar berarti apa jawabannya? Yang B gitu. Oke, selanjutnya nomor 69, Kartesius. Jika P, Q terletak pada grafik ini. Nah, berarti P-nya itu menunjukkan X, Q-nya menunjukkan Y. P-nya antara 0 sampai 5. Kita perhatikan di situ dari 0 sampai 5. Nah, itu X-nya, maka Y-nya itu ada di mana? Berarti di situ paling rendah itu ketika Y-nya min 5. Terus paling tinggi terjadi ketika Y-nya itu 10 ya. Nah, coba ini kita bisa menganalisisnya. Kita lihat di situ. Nah, di situ berarti Q-nya itu terletak antara min 5 sampai 10 gitu ya. Karena di soal ini dia membatasi X-nya itu dari 0 sampai 5. Jadi kita fokusnya ke situ. Berarti jawabannya yang poin 4 gitu. Oke. Kalau 4 yang benar berarti jawabannya yang D ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan soal selanjutnya. Ini ada cara menjawabnya juga. Pernyataan mana yang cukup untuk mengerjakan soal gitu. Oke, nomor 76. Jika A min B sama dengan C, berapa nilai B? Nah, untuk tahu nilai B maka pernyataan 1 apakah cukup? Ini A dengan C itu kan ada semuanya. Kita kalau mengeliminasi dia bisa mendapatkan nilai B, maka pernyataan 1 saja sebenarnya sudah cukup. Bagaimana dengan pernyataan kedua? A sama dengan 6. Kalau kita substitusikan A-nya 6, maka B dan C itu masih berubah variabel. C-nya kita nggak tahu nilainya. Maka pernyataan kedua tidak cukup. Nah, sehingga jawabannya adalah hanya di pernyataan pertama saja gitu ya. Nah, nanti dilihat di uraian tadi cara menjawabnya, jawabannya apa gitu. Yang jelas di sini nomor 76 itu pernyataan 1 sudah cukup gitu. Pernyataan 1 sudah cukup ya. Oke. Untuk nomor 77 tentang aritmetika juga ya. Oke, kecepatan motor Sean 2/3 dari Rio gitu. Nah, pernyataan pertama berapa kita mau mencari kecepatannya temannya ini tadi, maka kita lihat. Nah, pernyataan pertama sudah cukup ya. Jika kedua pembalap menambah kecepatan, berarti nanti bisa kita eliminasi. Kita sudah punya 2 persamaan. Pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 juga cukup gitu. Jadi 1 saja cukup dan 2 juga cukup gitu. Kita lihat nanti di situ jawabannya yang mana gitu ya. Kalau 1 cukup, 2 juga cukup, berarti bagaimana? Oke. Lanjut ya, nomor 80 tentang geometri. Segitiga QRS bersinggungan dalam lingkaran. Apakah sudut RQS 90? RQS, coba lihat. Oke. Kalau RS itu diameternya, maka sudut keliling, sudut Q-nya itu sudah pasti 90 ya. Sudut keliling kan sama dengan setengahnya sudut pusat. Nah, di situ pernyataan pertama RS adalah diameter. Berarti sudah jelas bahwa RQS-nya itu 90 derajat karena RS sudutnya 180, Q-nya setengahnya. Pernyataan kedua, QR 3, RS 5. Oh, berarti dia Pythagoras nih, berarti Q-nya 90 derajat. Nah, ini juga benar ya. Berarti pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar. Jadi kita bisa kita bisa mencari jawabannya juga gitu.